Rahayu, selamat bertemu kembali. Dalam keseharian tentu kita sering kali mendengar kata-kata wahyu. Ya, wahyu memang sekarang ini banyak juga dipakai sebagai nama seseorang. Tapi wahyu sendiri sebenarnya punya arti yang lain selain menjadi nama seseorang. Dalam kosmologi Jawa, wahyu itu artinya semacam dawuh, kita mendapatkan bisikan, kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan sesuatu misi. Nah, misi, makanya lalu ada istilah wahyu, kewahyon. Oh, piantun kayak wis kewahyon. Apalagi pada zaman kerajaan dahulu, seseorang yang menjadi raja biasanya sudah mendapatkan wahyu. Nah, wahyu ini bentuknya macam-macam bentuknya. Nah, kalau dalam dunia sekarang mungkin wahyu bukan lalu berarti mendapatkan wahyu sebagai raja, bukan. Wahyu tapi bisa berbentuk dalam berbagai macam perwujudan. Bisa mendapatkan wahyu karena perutusan untuk melaksanakan satu misi yang cukup penting bagi manusia, maupun wahyu karena mendapatkan jabatan yang lebih. Bahkan juga rezeki itu juga wahyu kalau diterjemahkan dalam dunia sekarang. Nah, rezeki itu juga wahyu. Nah, lalu karena dalam kosmologi Jawa wahyu itu sesuatu hal yang luar biasa dan sakral. Bahkan untuk dunia sekarang kalau kita masih menganggap itu yang sakral, wahyu itu juga menjadi hal yang penting dan utama. Penting dan utama. Nah, makanya zaman dahulu orang untuk mendapatkan wahyu itu melakukan berbagai macam upaya. Tapi yang pasti satu nasihat buat kita semuanya, buat pelaku kehidupan, bahwa wahyu itu sebenarnya tidak bisa dikejar. Semakin kita mengejar, biasanya dia akan semakin lari, menjauh. Karena apa? Karena ini sekaligus juga sebagai ujian atau sebagai pertanda bagi Tuhan, ini orang ini benar-benar percaya enggak dengan aku, dengan wahyu yang dia minta. Makanya ya akan dicoba, akan dites beneran enggak cari wahyunya. Nah, yang baik adalah bukan mengejar wahyu, tapi persiapkan tempat, persiapkan wadahmu, hatimu, dirimu, dan segala macam yang ada padamu untuk menyambut wahyu. Karena wahyu itu golek wadah, bukan wadah golek wahyu. Ya, tapi wahyu golek wadah. Jadi wahyu itu yang mencari tempat. Mana kira-kira yang cocok? Oh, itu yang cocok. Kalau nggak cocok ya dilewatin. Jadi bukan lalu kita menyiapkan wadahnya lalu mencari wahyu. Nggak akan pas. Kalau diibaratkan begini saja, misalnya sebuah makanan, ya, kita punya wadah, sudah punya bentuk wadahnya, lalu kita cari-cari makanan, cari pecel, cari es, tentu nggak cocok dengan wadahnya. Nah, harus bentuknya dulu lalu mencari wahyu. Nah, bagaimana mempersiapkan wahyu? Wahyu akan datang ketika diri kita sudah diasah, batin jiwa kita sudah diasah, kita mempersiapkan secara lahir dan batin. Orang zaman dahulu puasa, orang zaman dahulu tetirah, orang zaman dahulu tirakat, bahkan ada yang bertapa. Bertapa ini lalu bukan bermaksud
mencari ilmu yang lain, bukan, tapi mengosongkan jiwa reganya, suwung, menyuwungkan, seperti yang kemarin saya katakan, suwung. Jadi mempersiapkan dirinya untuk kehadiran Tuhan, untuk mendekatkan kepada Tuhan, agar pantas adalah dengan jalan suwung, dengan jalan tirakat, dengan jalan berpuasa, meminta penghapusan silih atas dosa-dosa atau kejahatan yang sudah dilakukan, supaya layak dan pantas bertemu dengan Sang Maha Pencipta dan lalu menerima wahyunya. Jadi kalau orang zaman dulu, dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan wadahnya dengan cara berpuasa, bertirakat, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang bagaimana cara menerima wahyu kekinian? Nah, wahyu kekinian ini kalau sudah mengalami pergeseran makna, bisa saja wahyu kekinian itu adalah rezeki. Bagaimana kita bisa menerima rezeki? Bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu supaya dapat mengalir kepada kita? Siapkan dirimu, siapkan wadahmu. Wadahmu ya ini harus dilatih. Kamu harus melatih dirimu supaya layak, supaya pantas dapat rezeki itu, dengan mempertajam pengetahuanmu, dengan mempertajam keterampilanmu, dengan mempertajam kebisaanmu, apa yang melekat pada dirimu, talentamu diasah, talentanya diasah dengan cara belajar. Belajar, kalau dulu harus menepi mencari guru sejati, nah sekarang belajar bisa di tempat-tempat pembelajaran yang pas. Siapkan wadahmu supaya kamu dapat menerima wahyu yang cocok dengan wadah itu. Semakin kita menempa diri kita, semakin kita belajar, semakin kita mempersiapkan keterampilan kebisaan kita, maka wahyu atau rezeki atau dawuh atau perutusan dari Tuhan itu akan lebih besar pada kita. Kita dipercaya sebagai orang kepercayaan. Karena itu tadi, karena kita sudah siap, wadah kita sudah siap. Nah, itu sekilas pembahasan kita tentang wahyu, tentang dawuh, tentang rezeki, tentang hakikat perutusan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita menyiapkan wadah, yaitu menyiapkan diri kita supaya layak dan pantas. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semuanya diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa.